Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Untuk anak-anakku kelas 9E, F, G, H, I, dan J. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat ya menjalankan PJJ selama masa pandemi ini. Oke, untuk pada pertemuan kali ini saya akan memberikan pembahasan untuk tugas kalian minggu kemarin tentang istilah-istilah dalam bola basket, yaitu tentang teknik dasar dan peraturan dasar. Oke, minggu kemarin saya sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mengisi mengisi lembar kerja yang harus kalian isi. Kalian tinggal melengkapi atau mengisi kolom-kolom yang kosong dan disesuaikan dengan pengertian istilah-istilah yang sudah diberikan. Oke, pada kesempatan kali ini untuk tugas kalian, alhamdulillah meskipun baru 2 kelas yang selesai saya koreksi, ya sisanya nanti menyusul. Dan mohon untuk yang sudah dikoreksi, yang sudah ada catatan, terus ada yang diminta diperbaiki, tolong nanti diperbaiki ya untuk nilainya supaya bisa diperbaiki juga. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu persatu istilah-istilah yang kemarin ditugaskan. Saya akan berikan contoh untuk tugas yang saya anggap tugasnya baik ya. Saya contohkan tugasnya Fajri Asri ya, kelas 9I. Alhamdulillah Ananda sudah menyelesaikan tugas dengan baik, istilahnya mengerjakan sesuai dengan instruksi, kemudian mengisi deskripsi atau pengertiannya sesuai dengan apa yang diminta. Oke, yang pertama di lembar kerja itu sudah dicantumkan istilah-istilah dalam permainan bola basket ya, mulai dari teamwork sampai dengan foul ya. Kita bahas untuk yang pertama dulu. Oke, yang pertama teamwork. Teamwork di dalam bola basket adalah upaya sebuah tim untuk menjalin kerjasama sehingga dapat melakukan penyerangan dengan baik dan bisa mencetak poin atau memasukkan bola ke tim lawan ya. Saya contohkan di sini ada beberapa bentuk teamwork yang bisa kalian perhatikan. Ini ada pemain-pemain yang saling melakukan passing, juga pemain yang melakukan shoot bisa melakukan baik dan mencetak poin ya, intinya itu. Jadi teamwork itu adalah upaya untuk bekerja sama dengan satu tim, entah itu melakukan passing kemudian mengganggu lawan, itu merupakan teamwork dalam satu tim sehingga tim itu bisa dengan baik istilahnya mencetak gol atau berhasil mencetak angka ke ring lawan ya. Itu untuk teamwork. Yang kedua adalah dribble. Dribble ini adalah upaya menguasai bola dengan cara memantulkan bola ke dalam, bukan ke dalam, tapi memantulkan bola ke lantai ya. Dribble ini tidak sembarangan dribble karena ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi sehingga tidak menjadikan dribble itu foul. Saya contohkan untuk dribble ini. Oke, nih. Ini salah satu pemain profesional yang bisa melakukan as far as things are concerned regarding Durant. Menambah kecepatan, mengurangi kecepatan. Irving elevates and hits the Brooklyn 5:22 to play. Banyak Irving, cross. That's a lonely island to be on if you're Hachimura. Ree will handle it. Irving. Fade away, rims in. Irving stayed inside on the paint. Dort can knock down a three-point shot. He's been doing it consistently. Oh, that is pretty. Kyrie Irving. Convert with Shamet on him on the other end. 40 seconds left in this first quarter.
Kyrie, the Begitu handles, working on Grant Williams. akhir mereka What a dribble bola tough shot. tanpa melihat Kyrie bola, Irving, beautiful. mereka sudah bisa 35 seconds to go. Irving. merasakan bola itu Kaboom! di tangan mereka sehingga Kyrie sulit Irving untuk direbut oleh lawan. puts the Nets in front by 3. I'm single coverage. On 12 of Oke, itu untuk dribble ya. Nah, sekarang untuk passing. Nah, ini passing, ini yang dituliskan oleh Fajri adalah mengumpan kepada teman satu tim. Ya, benar sekali. Untuk passing ini adalah upaya memindahkan bola dari satu pemain ke pemain lawan. Ya, ke pemain satu tim. Sehingga bola itu dapat berpindah dengan cepat, sehingga penyerangan juga bisa dilakukan dengan efektif. Ya, untuk passing saya coba contohkan yang ini. Oke. Thompson and Ryan Anderson passing to each other. So again, it's just a simple warm. Nah, ini adalah salah satu contoh passing yang dinamakan dengan chest pass atau peran dada. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika chest pass, yaitu adalah satu, ketika kamu akan melakukan passing, pertama yang harus diperhatikan adalah salah satu kaki melangkah ke depan. Boleh kaki kanan, boleh kaki kiri. Ya, fungsinya untuk apa? Untuk memberikan tenaga, sehingga bolanya bisa memantul dengan baik. Itu untuk chest pass. Ya. Kemudian ketika melakukan chest pass, tangan itu jangan sampai, ketika melakukan chest pass, tangan itu asal lepas bolanya. Ya, jangan sampai. Jadi ketika akan melakukan passing, tangan itu sampai dengan lurus supaya bola bisa didorong dengan tenaga yang maksimal sehingga bolanya bisa sampai ke yang dituju. Ya, kemudian yang terakhir ini adalah posisi ibu jari itu harus menghadap ke atas. Artinya bola yang hasil lemparannya itu nanti akan berputar. Ya. Nah, yang kedua kita akan melihat bagaimana cara melakukan bounce pass. Melakukan satu kaki, kemudian dorong bola sama arahnya dari dada, hanya arah dorongannya yaitu ke pantai sehingga bola mantul. Ya. Ibu jari selalu menghadap ke atas di akhir gerakan. Oke, itu untuk passing ya. Kemudian shooting. Shooting ini tepat sekali. Itu adalah upaya untuk memasukkan bola ke ring lawan. Ya, shooting ini biasanya dilakukan dari jarak tidak terlalu dekat dengan dengan ring, atau bisa juga dari jarak jauh, atau bisa juga dilakukan di bawah ring ya, biasanya dinamakan dengan line up. Untuk shooting ini Neal. There's 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini orang yang berada di sebelah kanan ini akan melakukan shooting dari area di luar area 2 point ya, artinya di area 3 point area. Sehingga kalau bolanya masuk itu adalah nilainya adalah 3. Pertama, ketika akan melakukan shooting, ya, yang harus kalian perhatikan, shooting itu tidak asal melempar bola. Ada teknik yang harus kalian pahami. Jadi pertama, tangan ketika menghandle bola atau memegang bola, itu adalah salah satu tangan, boleh tangan kiri, boleh tangan kanan, ada di samping. Fungsinya apa? Untuk menjaga bola supaya tidak ke kanan ke kiri. Yang kedua, tangan yang kedua yaitu adalah posisinya ada di bawah. Nah,
Tangan yang ada di samping ini fungsinya untuk menjaga kestabilan, tangan yang di bawah ini fungsinya untuk mendorong bola dan mengarahkan bola ke ring. Ketika melakukan shooting, bola yang dihasilkan diupayakan itu lintasannya parabol, jadi tidak tegak lurus seperti itu ke dalam ring. Karena posisi ring itu berada di atas, sehingga kalau misalkan bolanya parabol ketika masuk ke dalam ring itu akan lebih mudah. Nah, itu untuk kick his game into gear. Here's Royce, drop the handle, picks it up. Moutier on a drive, lays it over the top. Ingles did not take the shot. They continue to pass it. 4 on the shot. Royce kick it out. Okay. Joe 3, got it. Itu untuk shooting. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah pivot. Ya, pivot itu adalah gerakan memutar dengan menempatkan salah satu kaki sebagai kaki tumpu atau kaki poros. Ya, jadi ketika bergerak, kalian menggerakkan satu kaki boleh ke segala arah dengan catatan satu kaki tetap berada di satu tempat. Ya, saya contohkan yang ini. All right, so we're going 1, 2. When we're spinning, I'm noticing a lot of you guys is with this inside foot, you're coming out and you're lateral with this first step. All right, so now when we're lateral, we got to overcompensate by using an extra dribble just to attack a spot. And by that second dribble, what does that allow the weak side defense to do? Just recover, right? Oke, pivot ini digunakan untuk melindungi bola supaya tidak direbut oleh lawan, dan yang kedua itu digunakan untuk mengelabui lawan, untuk melewati lawan. Ya, jadi salah satu kaki kalian tempatkan, kemudian kaki yang lain bebas bergerak ke segala arah. Ya, dengan catatan bola tidak di dribble. Kalau ketika melakukan pivot bola di dribble itu berarti terjadi foul. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah chest pass. Yang tadi chest pass itu adalah upaya mengoparkan bola dari arah dada dengan mendorong ke tegak lurus sehingga bola sampai ke penguasaan teman satu tim. Yang ketujuh adalah bounce pass. Yang tadi untuk bounce pass ini bedanya hanya di arah bolanya. Kalau untuk chest pass itu tegak lurus, kalau untuk bounce pass itu dipantulkan ke lantai atau ke lapangan. Kemudian yang ke-8 ini ada dinamakan dengan back pass. Back pass. Kalau back pass ini adalah upaya mengoper bola melalui bagian belakang. Jadi mengoper bolanya itu tidak dari depan, tapi ke belakang untuk mengelabui lawan. Saya contohkan untuk back pass ini memutarkan bola ke belakang, kemudian langsung mengoper ke teman, sehingga teman bisa melakukan shooting. Ini adalah salah satu upaya untuk mengelabui lawan. Diving on the floor, behind his back to Maggette, takes it in, and he will get to the line. You just saw one spectacular play. Oh my goodness. Is that on the money? Oh my goodness. For the last couple of years, and It's a 4-on-1. Oh, diving up to Iguodala. Ya, itu sebagai contohnya. Kemudian ada yang ke-9. Sekarang masuk ke sedikit ada peraturan dasar ya untuk jambol. Jambol ini adalah inisial arrow atau untuk menentukan arah serangan pertama ketika pertandingan bola basket itu dimulai. Jadi diatur sedemikian rupa di tengah lapangan, di area lingkaran tengah lapangan. Kemudian wasit melemparkan bola ke atas. Kemudian ada 2 orang dari dua tim yang berbeda berebut bola. Ya, saya contohkan yang ini. Ini salah satu contoh bagaimana melakukan jump ball. Jump ball, they want to secure the win. Lighty's got the pocket behind him. Ryan's got the pocket behind him.
And the ball ends up. It's going to end up being an asphalt ball. Jadi posisinya diatur sedemikian rupa. Jadi satu pemain dari tim yang berbeda berhadapan di tengah lapangan. Kemudian wasit melemparkan bola ke atas dan mulai kedua pemain yang ditunjuk untuk berebut bola, sehingga arrow itu akan ditentukan oleh tim mana yang memegang bola pertama ketika jambol sudah selesai dilakukan. Jika misalkan tim yang biru misalkan yang mendapatkan bola, dan otomatis arah serangannya itu adalah ke tim abu-abu seperti itu. Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan rebounds. Rebounds itu dari bahasanya saja, re itu artinya kembali, bounce itu adalah pantulan, jadi kembali memantul. Artinya ketika salah satu pemain melakukan upaya untuk menembak bola ke dalam ring, kemudian bolanya itu tidak berhasil masuk, nah maka temannya itu bisa langsung menyambut dan memasukkan bola ke dalam ring, itu yang dinamakan dengan rebounds. Nah, ini saya contohkan yang ini. Bobby Brown misses. Dia Christian bakal melakukan Campbell steps up with kick a high dan flying kemudian good back slam. rebound. Number 9, Malaga, Spain. Final seconds of the third quarter. Marcus Williams of Unicaja misses near the basket, but James Gibbs Teman yang comes out melakukan of kick, nowhere for a kemudian good back gagal dan slam. langsung disambut oleh temannya sehingga berhasil memasukkan bola. Untuk rebound, Number 8, Athens, Greece. Bo Makaleb of Fenerbahce Ulker misses, but Ilkan Karaman. nah kemudian untuk yang selanjutnya ini ada lay up. Lay up ini adalah upaya memasukkan bola atau shooting dari jarak dekat dengan ring, ya. Cara melakukan lay up ini saya contohkan yang ini, ya. Jadi bolanya itu dimasukkan tidak dengan melempar, tapi dengan menyodorkan bola ke ring. Step forward without losing any speed. Put your left foot on the floor. Push off with the left foot to jump, raising your Ini right ada yang knee harus towards your diperhatikan chest to gain height. ketika melakukan lay For up, a strong takeoff, ketika your melakukan foot lay should up be ke within the key. dalam ring itu, If you langkahnya itu tidak boleh lebih dari 2. Kalau lebih dari 2, berarti ini termasuk pelanggaran traveling, ya. Ya, mengambil 2 langkah besar your right knee in towards your chest to gain height. For sehingga a strong takeoff, your mempunyai foot should daya be within tolak the key. dan mengangkat If you badan take your first sehingga step too soon, bola you will be too far from bisa the lebih basket when dekat you jump. dengan ring. Jadi peluang untuk If you step masuk too itu late, you will lebih lose all your besar. speed Jadi and jangan won't sampai jump high terlalu enough. jauh dari ring. Secondly, releasing the ball. As you jump, Nah, sekarang untuk yang poin 12. Ini yang harus jadi catatan untuk kalian, karena setelah saya mengoreksi tugas kalian, ternyata yang di nomor 12 ini banyak yang keliru. Kelirunya karena tidak teliti dalam membaca ini. Di sini tertulis 3 point area. Ya, yang dimaksud itu adalah areanya, bukan skornya atau bukan teknik tembakannya, ya, tapi areanya. Nah, yang dimaksud dengan 3 point area itu adalah ini, area di luar setengah lingkaran, ya. Jadi yang ini nih, kalau yang di depan ini, yang setengah lingkaran ini adalah area 2 point. Artinya apa? Kalau misalkan melakukan tembakan dari area 2 point, bola masuk ke dalam ring, poinnya adalah 2.
kalau misalkan dari luar 2 point atau di area 3 point area, ini yang di luar 2 point, melakukan tembakan dari sini, langsung ke dalam ring, masuk, dan mendapatkan poin 3. Ya. Kalau untuk saya tambahkan sedikit, untuk melakukan tembakan di area 2 point ini, melakukan dari manapun, dari kanan, dari kiri, dari bawah ring, kemudian dari depan, dari samping, itu poinnya tetap 2. Ya. Meskipun dari dekat di sini, di dekat ring, melakukan layup, tetap poinnya adalah 2. Nah, yang jadi batasan adalah garisnya. Ya, jadi ketika seorang pemain melakukan shoot, tetapi kakinya menyentuh menyentuh line atau garis setengah lingkaran ini, yang putih ini, yang melengkung, itu berarti hitungannya adalah 2 poin, ya, bukan 3 poin. Jadi kalau mau mendapatkan poin 3, usahakan di luar ini dan tidak menginjak line. Itu baru kalau bolanya masuk dapat poinnya 3. Ya. Itu untuk area 3 point. Jadi nanti untuk yang 3 point area ini yang sudah mendapatkan catatan atau komen dari saya, silakan nanti diperbaiki lagi dan nanti bisa dikirim ulang tugasnya dan nanti saya perbaiki dan saya koreksi ulang dan nanti nilainya bisa ditambahkan. Ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini yang double. Double ini adalah foul, ya, bukan violation. Di dalam bola basket itu ada 2, ada foul, ada violation. Untuk foul itu adalah pelanggaran yang istilahnya ketukar. Kalau untuk foul itu adalah pelanggaran yang personal, misalkan memegang, mendorong, atau misalkan memukul, itu termasuk foul. Kalau untuk yang violation itu adalah pelanggaran dari segi teknikal, ya, misalkan double, misalkan traveling, kemudian kalau dalam bola basket itu ada yang dinamakan gerakan sebentar. Double, traveling, kemudian ada jumping, ya, contoh-contohnya banyak sekali kalau untuk yang violation. Kemudian yang selanjutnya adalah zone defense, ya. Untuk zone defense ini adalah strategi atau taktik di mana ketika satu tim sedang dalam posisi bertahan, itu adalah mempertahankan area pertahanannya, biasanya di sekitar area 2 point, ya, di area 2 point, sehingga lawan itu sulit untuk menembus dan mendekati ring. Nah, ini adalah zone defense. Beda lagi dengan man-to-man marking. Nah, kalau man-to-man marking, ini beda dengan zone defense. Kalau man-to-man marking, ini adalah penjagaan satu orang menjaga satu. Jadi setiap pemain bertahan menjaga satu orang pemain penyerang. Ya, jadi bagi-bagi tugas. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ini ada traveling atau walking. Ini adalah bentuk violation, ya, violation atau pelanggaran dari segi teknikal. Saya contohkan untuk walking ini. Okay. Now, let's talk about walking or traveling violation. You have to remember 2 things when it comes to walking or traveling violation. First thing is you cannot move even a 1 step without dribbling. Okay. Let me show what I mean. Satu hal yang harus kalian perhatikan ketika untuk menghindari traveling atau walking ini, kamu tidak diperkenankan untuk bergerak kemanapun tanpa melakukan dribble, ya, itu poin pertama. For example, you got ball,
this is walking or traveling violations. You cannot move, you cannot take even a one step without dribbling. If you dribble the ball, you are allowed to walk anywhere in the court. Yeah, because basketball is a dribbling game. It's not a walking game. So whenever you get the ball, you dribble. You can't take one step and dribble. That's violation. That's called a traveling violation. Now, next thing is, whenever you are standing in the court, one leg is always a pivot leg. It's called pivot leg. And what pivot leg does is it allows you to move in a circular way around the court. In the court, sorry. Oke. Untuk yang kedua, mengenai pelanggaran traveling ini, untuk menghindarinya, kalian harus bisa memahami apa yang dinamakan pivot. Ya, tadi sudah dibahas, pivot itu adalah menempatkan satu kaki sebagai poros. Nah, jangan sampai memindahkan kaki poros itu dari tempatnya sebelum melakukan passing atau shooting. Ya, jadi ketika kamu memindahkan kaki pivot itu termasuk walking atau traveling. Ya, itu untuk yang walking dan traveling. Oke, yang selanjutnya ini adalah assist. Assist ini adalah umpan, ya. Jadi di mana seorang pemain mengumpan ke temannya dan temannya itu bisa langsung memasukkan bola kering. Jadi tanpa dipassing lagi, bola itu bisa langsung dimasukkan kering oleh teman satu timnya. Saya contohkan untuk assist ini. Oke, ini. Kings basketball. Beautiful Patterson with it after the steal. Oh, nice pass. Ginobili to Splitter for the dunk. Tanpa melakukan passing lagi, temannya itu bisa 28 assists and 10 turnovers. I mean, an incredible ratio. And look at that pass. Splitter with the setup for Duncan. You just love the unselfish play under the break. Oh, what a pass! Oh! Sacramento with numbers. Williams pushing it. Blind pass to Anderson for the reverse. Untuk assist ya. Nah sekarang untuk man-to-man marking tadi sudah dibahas, itu penjagaan satu lawan satu, jadi satu pemain bertahan menjaga satu orang pemain penyerang. Nah sekarang yang selanjutnya itu adalah slam dunk. Kalau slam dunk ini adalah teknik memasukkan bola atau shooting dengan cara memasukkan bola langsung dengan tangan. Ya, saya contohkan di sini. Oke, ini salah satu pemain legendaris. I do. It takes you back, don't it? It does. Michael Jordan, your defending champ from the '87 dunk contest in Seattle. Oh, and there he goes, baseline. Menggunakan tangan. Okay, I'll take the Neek dunks, and he just goes 360 tomahawk hard. And look at that. Again, these beautiful slow-mo camera shots. LeBron, this is why you have to dunk. So Wilkins beat Jordan the first round. Right, both advanced to semis. Yeah, wipe the slates clean. Jordan eyeing the free throw line. Some inspiration from an NBA icon. I found the guy who started it all. Dr. J was sitting over there. He was looking at me and he pointed, like going back and do the free throw line. So he did that like spur of the moment. This wasn't a planned thing like it is now. He just went back and did his thing. More than 75 feet. Just a little over the line. Just shucks, man. I can't do it. Untuk slam dunk ini sebenarnya untuk teknik awalnya itu sama dengan lay up. Hanya saja bedanya kalau lay up itu dari bawah ke atas, kalau slam dunk itu dari atas ke bawah. Gitu. Oke, yang selanjutnya adalah free throw. Oke, untuk free throw ini adalah tembakan hukuman. Diberikan apabila seorang pemain bertahan melakukan foul, ya, bukan violation. Apabila seorang pemain melakukan foul di daerah pertahanannya. Untuk free throw ini ada beberapa ketentuan, ada yang diberikan 3, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1.
Kalau yang diberikan 3 itu adalah ketika seorang pemain melakukan foul ketika lawan itu akan melakukan upaya tembakan 3 poin. Apabila melakukan upaya tembakan 3 poin, kemudian misalkan tangannya dipukul, itu terjadi foul. Nah, kemudian wasit akan memberikan free throw. Itu 3 kali kesempatan untuk menembak. Dan setiap kali menembak ke ring itu poinnya adalah 1. Jadi kalau misalkan 3 kali kesempatan, yang masuk misalkan 2, berarti poin yang diraih adalah 2. Saya contohkan di sini adalah free throw karena melakukan foul. Oke, tanpa gangguan, tanpa adanya instruksi, jadi pemain dengan bebas melakukan tembakan. John Wall to get ahead of steam in attack mode. Wall intercepted. Austin. Either way, go. Big one here. Ellington with full. Ellington going to drive to the basket. Blocked by Wiggins. He got fouled. Oke, saya garis bawahi lagi ya, untuk free throw ini adalah ketika melakukan foul, ya, bukan violation. Kalau foul itu adalah pelanggaran yang bersifat personal foul, ya, misalkan mendorong, memukul, atau menarik. Misalkan foulnya ditarik, nah itu merupakan foul, bukan violation. Kalau violation itu adalah pelanggaran dari segi teknikal, kayak tadi dribble, traveling, kemudian jumping, itu salah satu pelanggaran untuk violation. Nah, untuk yang foul ini tadi sudah disampaikan, untuk foul ini adalah pelanggaran langsung dari seorang pemain atau biasa disebut dengan personal foul. Jadi pemain yang melakukan dorongan, pukulan, apalagi melakukan kekerasan itu masuknya ke dalam foul. Ya, oke. Untuk pembahasan tugas-tugas kalian, saya rasa sudah cukup, dan saya tunggu untuk yang sudah dikoreksi, yang sudah diberikan komentar, silakan nanti diperbaiki lagi untuk bisa diperbaiki juga nilainya. Dan saya sedikit menggarisbawahi untuk tugas-tugas yang saya berikan itu ada nilai ketepatan waktu ya. Jadi ketika kalian menyerahkan tepat waktu, ketika kalian menyerahkan tugasnya dengan baik, itu nilainya pasti maksimal. Ada juga yang menyerahkan tugasnya sudah baik, sudah bagus dan sesuai dengan yang diminta, tetapi karena waktu penyerahannya itu terlambat, itu otomatis nilainya akan dikurangi, ya. Jadi tidak full 100% akan diperoleh. Jadi sangat disayangkan sekali apabila mengerjakan tugas di luar dari jadwal atau deadline, ya. Kemudian ada juga yang menyerahkan tugasnya misalkan tepat waktu tapi tidak sempurna. Nah, itu juga sayang sekali, ya. Nanti diusahakan untuk yang sudah dikoreksi, untuk nama-namanya silahkan nanti dikirim ulang, diperbaiki, dan nanti nilainya juga akan saya perbaiki, ya. Kemudian untuk yang belum menyerahkan tugas, saya masih tunggu, saya masih kasih toleransi, tapi mohon maaf untuk nilainya tidak akan sama dengan yang menyerahkan tugas tepat waktu, ya. Itu saja mungkin dari saya. Untuk minggu depan dipersiapkan, kalian bisa nanti mempersiapkan untuk seragam olahraganya. Kita akan sedikit bergerak untuk belajar bermain bola basket, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.